Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2B dengan NPM 2578239. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on video minggu kedua tentang Design of Python Flag 8 dan PIP 8. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang Design of Python. Jadi, Design of Python itu adalah sebuah tata cara bagaimana kita menulis program yang indah agar mudah dipahami dan mudah dicerna oleh manusia. Setelah itu, untuk PIP 8 yaitu adalah aturan penulisan bagaimana program-program tersebut berjalan, dan flag 8 itu adalah perbaikan atau pengecekan apakah kode ini sudah sesuai dengan peraturan penulisan di PIP 8 seperti itu. Lanjut ke tugas. Di sini kita diminta untuk memperbaiki atau menjalankan flag 8, melihat mana yang salah, dan kita diminta untuk memperbaikinya sesuai Design of Python agar kode ini terlihat indah dan mudah dipahami. Dan di sini kita juga diminta untuk mendokumentasi modul dan fungsi. Setelah itu di sini menjawab di lookbook ada 5 poin A sampai E, dan di sini kita akan melakukan hands-on eksekusi flag 8 dan penjelasannya, dan penjelasan mengenai relevansi antara perbaikan yang dilakukan dengan salah satu butir. Ntar kita akan jelasin salah satu butirnya. Oke, lanjut. Kita disuruh mendownload kode di dalam GitHub Ibu Nurul. Kita akan langsung download. Oke, kita keep. Setelah itu, kita masuk ke file download dan kita potong ke dalam, kita tadi sudah membuat directory sini. Kita paste di sini. Dan setelah itu, kita jalankan CMD di sini. Oh ya, sebelum menjalankan CMD, saya ingin memberitahu 19 kata Design Python atau aturan penulisan agar kata itu terlihat indah. Kita masuk ke Python. Setelah itu kita ke import this. Nah, ini adalah 19 kata Design of Python, bagaimana kita menulisnya agar tulisan program itu terlihat indah dan mudah dipahami dan mudah dibaca. Seperti itu. Oke, mungkin kita exit saja. Kita akan jalankan program. Oke, kita masuk ke dalam file ini, kita cmd di sini agar kita masuk ke direktorinya. Kita seperti ini agar mudah dipahami, dan kita buka ini ya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mendownload pip flag 8, pip install flag 8. Karena saya sudah menginstal, jadi nggak perlu lagi. Cuma nggak apa-apa untuk mengecekkan apakah udah di-download atau belum. Nggak apa-apa. Flag 8. Tulisannya akan already atau flag 8 itu udah ada di sini gitu. Dan selanjutnya kita akan buat git init repository di lokal dan instalasi terinstall. Setelah itu, selanjutnya kita diminta untuk menjalankan flag 8 di dalam program nih. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Flag 8 ini ya. Dan di sini terlihat ada beberapa 5 kesalahan yang harus kita perbaiki yang tidak sesuai dengan Design of Python. Dan ini flag 8 kita akan memperbaikinya dengan struktur penulisan dari PIP 8 sesuai aturan PIP 8. Di sini terlihat cara membacanya itu ini adalah baris dan 9 ini adalah kolom, dan ini kode error, dan ini kita disuruh memperbaiki apa aja. Itu ada di sini penjelasannya. Kayak misalkan ini seharusnya bukan ini none if son, seharusnya pakai is not none, jangan pakai ini ya. Setelah itu di sini ada missing with space yang artinya sebelum operator itu harus ada spasi, sebelum dan sesudahnya itu harus spasi. Ini juga. Dan kita di sini diminta untuk memperbaikinya itu satu persatu. Jadi setiap commit-nya itu harus satu-satu menggunakan auto commit. Tadi udah dicatat di sini di materi. Apa tadi ya? Oh iya, auto commit, tentang auto commit. Jadi auto commit, oke, mungkin nanti aja kita cek. Oke, setelah itu kita diminta untuk memperbaiki kode-kode yang salah menggunakan git commit strip m, dan kita tulis perintahnya. Setelah itu kita ambil screenshot dan mendokumentasikannya. Kita lanjut ke dalam program. Setelah ini kita akan memperbaiki satu persatu dari mulai ini dulu ya, yang kedua, karena di sini dia mengganti operator.
kita di sini dulu missing with pass, kita menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Kita Ctrl S, jangan lupa setiap diperbaiki kita Ctrl S. Setelah itu baru kita git add di sini. Git add dengan kita panggil nama filenya kode set2.py, jangan lupa. Oke, sekali lagi. Nah, habis itu kita langsung git commit strip m. Nah, kita tulis sini nih, commit 1 agar mudah dibaca ya. Commit 1 menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Iya. Di sini sudah berhasil insertion satu file change8 berhasil dibuat. Setelah itu kita coba cek lagi menggunakan flag 8 ini, dan itu akan berkurang. Yang tadi di sini ada 5 kan, 5 kesalahan yang harus diperbaiki. Sebenarnya ini 1, 2, 3, 4, 5, di sini ada 4, berkurang 1 yang di missing with pass around operator. Selanjutnya kita sudah berhasil membuat satu perbaikan, yaitu selanjutnya tetap di 210 kode 10. Oke, 210 if not ini. Jadi kita di sini mengganti operatornya menggunakan is not. Nah, coba ya. Sepertinya seperti ini. Ctrl S. Setelah itu kita git add lagi untuk menambahkan sekali lagi. Setelah itu baru kita git commit. Git commit. Tadi kan git commit 1 nih. Sekarang kita git commit 2. Oh ya maaf, ini tulisan commitnya salah. Commit 2. Nah, melakukan perubahan pada operator seperti ini. Oke, kita enter. Oke, berhasil dibuat dan deletion ini berhasil delete, ada yang di delete dan ada yang ditambahkan ke dalam file tersebut. Dan kita cek lagi nih, oh tadi udah masuk belum ya? Kita cek lagi menggunakan flag 8. Nah, udah masuk. Jadi tadi sebelum kita melakukan commit di dalam commit kedua, ini kan ada 4 nih, 4 file. Sekarang ada 3 nih, karena kita sudah memperbaiki di dalam sebuah operatornya yang diminta tadi menggunakan is not. Selanjutnya, kita akan memperbaiki di baris 3, kolom 13. Waduh, kolom 13 mana nih? Jadi kita hitung di sini nih. Cara melihat kolom itu di sini nih, di bawah, oke. Dan line itu ini barisnya tadi. Line-nya akan berubah. Jadi untuk melihat kolom itu kita gini-gini, kita geser-geser. Kolom berapa nih? Ada kolom 13. Waduh, kolom 13 mana ya? Dan kolom 13 itu ada di baris ketiga, kolom 13. Iya, di sini. Salah. Kolom 17. 13 ya? 13, 3, 13. 3, 13. Sini. 3, 13, 4, 17. 3, 13, 4, 17. Oke, mungkin di sini salah di dalam spasi kali ya. Coba kita cek di dalam programan browser. If not. Seperti ini. Tadi untuk pemrogramannya agak beda ya. Oh, ini yang salah nih. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah sama belum? Di ini set. Oke, kita cek lagi. Oke, tadi ada yang salah, tidak tahu kenapa geser sendiri. Kita coba cek lagi flag 8 yang salah di mana. Oke, 3.13 ini udah benar nih seharusnya. Yang salah di 3.13. Missing with pass. Spasinya hilang di dalam operator. Jadi 13 itu di sini kolom 13. Nah, benar kan? Jadi tadi ada sedikit kesalahan. Kita enter. Nah, setelah itu ini. Nah, setelah itu kita Ctrl S untuk perbaikan. Jadi di sini diminta spasi sebelum dan sesudah operator. Jadi tujuannya apa sih? Jadi ini tuh namanya readability. Tadi apa tadi? Aduh, lupa lagi. Readability. Oke, mungkin nanti kita akan cari di sini.
the gen of Python, namanya apa tadi ya? Readability Python, coba kita cari dulu. Oke, readability count. Jadi readability count itu gimana program itu mudah dibaca. Jadi dengan cara seperti ini tadi yang kita lakukan. Kita nambahkan spasi itu harus pas. Kayak kita membutuhkan spasi di mana, yang tidak membutuhkan spasi di mana, seperti itu. Kayak tadi misalkan, kalau misalkan kita spasi ini nggak ada spasi, kayak yang tadi ini rangkat kayak gini, atau nggak ada spasi sama sekali, itu bakal kayak kesulitan untuk membaca. Kayak memahaminya tuh mungkin kayak harus seperti itu, harus ekstra. Tetapi kalau rapih dia kayak, oh ini berarti angka apa, berapa kurang dari 100 gitu cara membacanya. Jadi kita harus memberikan spasi di operator, namanya readability count. Oke, lanjut ke dalam pemrograman. Tadi kan ini udah kita Ctrl S nih, kita ubah nih ya operatornya, yang di sini nih, yang 13. Kita lanjut ke git add lagi, git add 2 kali, setelah itu baru kita git commit, kita tambahkan git commit 3, git commit 3, yang dimana waduh lobet, menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Oke. Kita cek lagi flag 8. Oke. Tadi kita sudah berhasil menambahkan ke commit yang ketiga, yaitu memperbaiki operator, menambahkan spasi, menambahkan missing with space, spasi yang hilang di dalam operator tersebut, seperti itu. Oke, mungkin sebentar sambil ngetes karena lobet. Sebentar. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memperbaiki di baris 4 dan kolom 17. Baris 4, mana baris 4-nya? Di sini. Kolom 17 di sini. Dan perintahnya ini 17 sama aja, missing with space, spasi yang hilang di dalam sebuah operator. Kita akan memperbaikinya dengan menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Setelah itu kita Ctrl S. Waduh, kenapa nih? Oke, di sini Ctrl S. Oke, sudah benar. Dan kita git add lagi. Oke. Sekali lagi. Habis itu kita commit. Di commit keempat ya. Oke, di commit yang 3 tadi. Sebentar. Menambahkan spasi. Kita ganti ini ya. Commit 4. Git commit strip m commit 4 menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Enter. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi nih karena kita habis melakukan perubahan, kita harus mengeceknya secara berskala seperti itu. Itu tugasnya. Kita mengikuti instruksi. Dan ini kurang satu, yaitu di baris 8 kolom ke-1 yang dimana expected to blank lines. Asik. Artinya apa? Artinya kita itu membutuhkan 2 blank lines kosong. Jadi kita harus mengenternya seperti ini. Nah, kita membutuhkan 2 blank lines kosong atau 2 baris kosong. Coba kita Ctrl S. Oke, kita perbaiki lagi menggunakan git add lagi. Oke, sekali lagi dan menggunakan git commit. Kita di sini kita ganti juga ya. Git commit 5. Oke, terus koma, menambahkan to blank lines gitu aja ya, sesuai dengan yang perintah. Oke, kita enter. Sudah selesai. Coba kita cek lagi. Jangan-jangan masih ada yang salah nih. Kita cek. Dan yap. Flag 8 itu untuk mengecek apakah ada kesalahan penulisan aturan penulisan di flag 8. Dan setelah kita cek, kita perbaiki semuanya. Tidak ada, yang dimana kita ulangi lagi. Untuk perbaikan pertama, kita ini menambahkan spasi di operator commit 1. Untuk perbaikan kedua, kita menambahkan mana tadi? Git commit 2. Aduh, melakukan perubahan pada operator untuk git commit 2, untuk git commit 3
menambahkan spasi ini sesudah dan sebelum operator. Git commit 4 sama aja, menambahkan spasi ini. Dan git 5 menambahkan two blank lines, dua baris kosong gitu, seperti ini. Dan ini sudah selesai untuk kita cek lagi slide-nya. Mana tadi? Slide-nya kita cek. Sudah benar. Ini sudah benar. Setelah itu ambil screenshot. Nanti kita akan screenshot menunjukkan pengurangan jumlah pelanggaran. Setelah itu kita melakukan flag 8 transaksi tambahkan dostring. Jadi dostring itu apa ya? Untuk menandai. Dostring itu tadi udah kita catat. Menjelaskan dokumentasi. Jadi kita mendokumentasikan yang ada di dalam program tersebut atau menjelaskan data lah ya. Yang dimana di sini dokumentasi modul, nama file apa, tujuan program itu apa, fitur utamanya apa, identitasnya penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Oke, kita akan menulis dikit-dikit di sini, pelan-pelan. Kita dokumentasi di bagian atas sini ya. Kita giniin dulu. Oke, gini dulu kali, biar enak ya. Kita menggunakan, nah 3 ini ya. Setelah itu kita akan di sini menambahkan nama file, oke, kita ini dulu biar nama file kode set2.p, jangan lupa. Setelah itu tujuan program, ini tujuan program, oke salah, tujuan programnya yaitu mengecek apakah suatu angka berada dalam rentang 0 sampai 100. Karena di sini apakah angka berada di 0 sampai 100. Tujuan untuk mengecek apakah angka berada pada rentang 0 sampai 100 seperti ini. Tujuannya untuk mengecek angka apakah ada berada di antara 0 sampai 100 gitu. Setelah itu fitur utama, kita jelaskan fitur utama. Setelah itu identitas, fitur utama kita jelaskan fitur ini kita jelaskan. Yang pertama, menerima input angka, 5 input angka. Yang kedua memeriksa angka apakah valid. Untuk yang ketiga itu mengembalikan nilai, true or false atau false. Jadi di sini nama file kode set 2, yaitu ini kode set 2, kita berada di directory ini, lab ini. Tujuan kita itu untuk mengecek apakah angka berada di rentan 0 sampai 100, apakah ada di tengah-tengahnya, lebih besar dari 0 dan kurang dari 100. Dan fiturnya itu untuk menerima angka untuk memeriksa angka apakah valid dan mengembalikan nilai true or false. Gini ya. Setelah itu kita kasih identitas nama penulis, kepanjangan ya biar enak dilihat, Fadilah Akbar. Kita kasih npm 25782039 kelas tri 2b. Oke, setelah itu kita diminta untuk 2b menulis tanggal pembaruan terakhir. Kenapa kita nggak gini aja ya? Tanggal pembaruan terakhir. Kita masuk sini, kita enter biar lebih rapi. Tanggal pembaruan terakhir sekarang tanggal 9/09 Maret
Maret 2026. Oke. Ini untuk dokumentasi modul yang dimana nama filenya itu kode set 2. Tujuannya ini fitur menerima input angka, memeriksa angka apakah valid dan mengembalikan nilai true atau false. Setelah itu identitas, yaitu nama, npm, dan kelas, dan tanggal pembaruan terakhir 9 Maret 2026 karena kita itu memperbaikinya tanggal segitu. Oke, lanjut ke dokumentasi fungsi. Jadi fungsi ini kita harus dokumentasikan. Ya, seperti ini. Kita seperti tadi itu 3. Oke, menggunakan 3. Mungkin gini dulu biar enak dilihat. Oke. Setelah itu kita lihat ke bawah. Kita menggunakan ini ya. Jadi setiap, nah ini salah nih. Katanya itu tadi di catatan, kalau kita identasi atau menjorok dalam itu menggunakan 4 kali spasi per identasi. Jadi kalau misalkan identasi itu kalau bisa 4 kali spasi. Jadi kita harus nyamain. Kalau misalkan dia tab semua, spasi semua. Kita akan nyamain pakai spasi ya, karena kita agak 4 kita mengikuti sesuai dengan yang kita pelajarin tadi. Agak 4 Oke, kita lanjut ini sebentar. Oke. Jadi kalau misalkan mau pakai tab nggak apa-apa, tapi harus tab semua. Kalau misalkan mau pakai spasi nggak apa-apa, tapi spasi semua. Tapi yang benar tuh sebenarnya spasi ya tadi, karena tadi pas di Zoom itu Ibu Nurul menjelaskan menggunakan spasi. Oke, lanjut ke dokumentasi fungsi yang dimana memeriksa angka sebuah angka apakah berada dalam rentang yang valid. Jadi di sini kita if is not, kita diminta kayak, kan ini 0, jadi n itu angka tersebut itu berada di tengah-tengah antara lebih besar dari 0 dan kurang dari 100. Dan di sini itu 50 kan. Jadi di sini untuk ngecek, memeriksa sebuah angka apakah berada di dalam rentang yang valid seperti itu. Dan di sini juga diminta itu kita kalau baris gini kolomnya itu maksimal 79 tadi. Jadi nggak boleh sampai yang kayak 80 dan lain-lain, nggak boleh. Kita harus 79 mentoknya. Oke, lanjut memeriksa apakah valid. Setelah itu kita akan mengecek lagi. Fungsi ini menentukan apakah fungsi ini menentukan apakah nilai angka lebih dan lebih kecil. Nah, ini salah nih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena ini tuh hanya dokumentasi ya. Ini kan 88 nih. Kita 66. Dan ini aja nih. Kita potong di sini ya. Kita potong di mana nih? Di sini aja kali ya. Nah, biar mulai dibaca. Jadi gitu gunanya. Maksimal 79 kolomnya. Jadi fungsi ini tuh menentukan apakah nilai angka itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Ini 100, kenapa 0? Jadi 100. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan menulis parameternya. Di sini parameter seperti yang di sini. Kita menjelaskan deskripsi fungsional menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, dan nilai kembalian. Nilai kembalian itu apa? Dan contoh pengembalian fungsi. Oke, kita lanjut ke Sublime.
set parameter, kita gini dulu. Parameter, jadi parameter itu n, kan dalam dev check ini ada sebuah parameter. Nah itu parameternya itu pakai n, yang dimana n itu int atau float. Jadi kayak dia tuh setelah pengguna dia memasukkan int atau float. Intinya tapi harus angka gitu, nggak bisa huruf gitu ya. Setelah itu, dan parameter itu angka yang diperiksa juga. Selain dia itu int atau float, dan itu juga adalah angka yang diperiksa, yang diperiksa. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke nilai kembalian ya. Pemanggilan fungsi, nilai kembalian fungsi. Nilai pengembalian. Oke, nilai kembalian. Oke, kita enter. Ini biar enak dilihat. Setelah itu nilai kembalian bool atau mengembalikan, yang artinya mengembalikan true jika 0 itu jika n berada lebih besar dari 0 dan kurang dari 100. Dia akan mengembalikan nilai true dan akan mengembalikan false jika tidak memenuhi kondisi seperti itu. Itu nilai kembaliannya. Jadi dia akan mengembalikan true jika si n ini berada di tengah-tengah atau di bawah di rentan 0 sampai 100, di antara tengah-tengahnya lah ya. Dan akan mengembalikan false jika tidak memenuhi kondisi. Setelah itu yang terakhir pemanggilan fungsi. Oke, enter seperti ini biar lebih enak dibaca. Gini kali ya. Pemanggilan fungsi. Pemanggilan. Kenapa typo? Pemanggilan. Kita menggunakan checknya itu check yang dimana kita panggil 50 dan dia akan true kalau misalkan dia 50, karena 50 berada di tengah-tengah 0 dan 100, dan akan false dan check itu akan false jika ngeceknya itu 150 misalkan, atau dikurang atau minus apa, atau di atas. Pokoknya intinya jangan sampai kurang dari 0 dan lebih besar dari 100. Itu dia akan menghasilkan false. maaf. Nah, seperti ini. Oke, mungkin udah selesai sih untuk dokumentasi atau docstring ya, ini namanya yang tadi. Coba kita lihat docstring. Oke, maaf. Docstring sudah selesai, dan di sini tuh kita panggilnya menggunakan psidoc. Tadi kayak psidoc ya. Iya. Kita coba, kita udah catat. Psidoc. Kita menggunakan psidoc. Oke, kita gini dulu. Oke, maaf ini salah. Kita gini di sini. Terminal lagi. Kita masuk ke terminal lagi. Ini terminal kita tadi ya. Kita menggunakan psidoc. Python min m psidoc, karena Python docstring gitu. Nama file kode set 2 gini. Kita nggak ada .py nya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kenapa kosong? Sebentar, kita pahamin dulu. Help on model code 2, nama kode set 2. Aduh, kita belum Ctrl S, teman-teman.
kita belum Ctrl S. Coba kita Ctrl S habis ini. Kita lagi ulangin. Aduh, salah. Oke. Kita hapus. Kita Ctrl S ya. Ctrl S. Udah kan, udah ke-save kan. Coba. Ya. Seperti itu. Jadi di sini keluar nama file itu ada kode set 2 dan deskripsi. Nama file kode set 2, tujuan itu untuk mengecek apakah angka berada di rentang 0 sampai 100. Dan ini fiturnya identitas, ini ada npm, ada kelas, tanggal pembaruan. Setelah itu ini fungsinya, di mana CN memeriksa angka apakah berada dalam rentang yang valid. Setelah itu fungsi ini menentukan apakah nilai angka lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Setelah itu parameter ini n, kita cek parameternya yang di sini. int float. Aduh, ini salah nih. Angka, ini angka, kenapa typo? Maaf. Angka nilai kembalian bool. Nah, seperti ini. Ini kenapa mentok ya? Oh, dia harus di enter. Seperti itu, guys. Kita Ctrl S, kita sambil mengeksplor karena kita juga belajar. Gak apa-apa, salah. Seperti itu, angka diperiksa. Ini udah ya. Udah kita benerin typonya. Seperti itu. Jadi, the Journey of Python pip 8, flag 8 itu mempermudah kita. Kayak flag 8 mempermudah kita kayak yang mana yang salah. Terus kalau the Journey of Python itu kayak itu tuh aturan penulisan. Kayak biar kita tuh indah melihatnya atau mudah dilihat, mudah dibaca, mudah dipahami seperti itu. Oke, mungkin sudah kali ya kalau untuk hands-on-nya. Perbaikan. Apa kita mau langsung ke GitHub? Boleh. Merekam ini dokumentasi parameter ini sudah. Apakah ini kode lookbook? Oke. Masuk wajib menulis. Aplikasi minimal 3 masalah terkait ini untuk nano. Oke, mungkin sudah sih ke pengumpulannya. Untuk pengumpulan mungkin pengumpulan ntar kita sendiri aja. Mungkin ini masih banyak yang salah lah ya, karena ini masih belajar juga, jadi nggak apa-apa. Kita akan kumpul ini di YouTube, dan untuk pengumpulan ke GitHub-nya akan kita kirim nanti setelah video ini selesai. Dan mungkin untuk hands-on-nya cukup segitu saja tentang The Journey of Python. Dan maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang dari pemahaman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.